Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali sahabat virtual dengan saya Nizar Idris. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Kiai Haji Muhammad Said Gedongan bin Kiai Murtasim, buyut dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dan kakek dari Mbah Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Ulama besar yang memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Said, keturunan ke-9 dari Sunan Gunung Jati. Ini memiliki kemiripan namanya dengan buyutnya. Untuk lebih memudahkan dalam penyampaian, saya akan membaginya dalam 6 segmen. Yang pertama, saya akan berbicara tentang asal-usul Pondok Pesantren Gedongan, pondok yang didirikan oleh Mbah Said. Pondok Pesantren Gedongan adalah salah satu pesantren tertua di Nusantara yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Said pada pertengahan abad ke-19 di Pedukuhan atau di Desa Ender, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Menurut Kiai Zamzami Amin, dalam buku Baban Kananya, pesantren Gedongan diperkirakan berdiri sekitar tahun 1880 Masehi. Dan menurut Ahmad Hisham dalam tesisnya, Gerakan Sosial Politik 3 Pesantren Besar di Cirebon, menyebutkan bahwa nama Gedongan itu berasal dari kata gedong atau gedung. Hal ini berangkat dari suatu makam yang entah sejak kapan makam itu sudah ada di Pedukuhan Gedongan, yang biasa dikenal dengan makam Gedongan. Di sampingnya ada sumur yang katanya didirikan oleh Mbah Said, namanya Sumur Gedongan. Dalam teks tersebut menyebutkan bahwa gedong itu merupakan tempat penyimpanan benda-benda kuno para wali yang dikubur atau dipendam di makam tersebut. Atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Gedongan dulunya adalah makam pengikut Kesultanan Demak yang meninggal dalam perjalanan menuju Batavia. Mereka dimakamkan bersama senjata mereka di gedung tersebut. Adapun menurut pendapat yang ketiga, versi yang lain menyebutkan bahwa kompleks makam Gedongan tersebut merupakan tempat peristirahatan pasukan Pangeran Diponegoro yang gugur dalam pelariannya, dan juga setelah itu mereka dikuburkan bersama senjatanya di gedung tadi, sehingga disebut sebagai gedung atau gedongan. Pondok Pesantren Gedongan ini memiliki pertalian yang sangat erat dengan pesantren Buntet, pesantren Benda Kerep, baik dari segi sejarah perjuangannya dan jalinan kekerabatannya. Kenapa? Karena Mbah Said selaku pendiri Pondok Pesantren Gedongan merupakan menantu dari Mbah Kiai Muta'at. Istri Mbah Said bernama Nyai Maimunah. Ia merupakan kakak dari Kiai Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil adalah pengasuh Pondok Pesantren Gedongan, Pondok Pesantren Buntet, putra dari Kiai Muta'at, dan Nyai Maimunah adalah adik dari Mbah Soleh, pengasuh Pondok Pesantren Benda Kerep. Sehingga ada jalinan yang sangat kuat antara Gedongan, Buntet, dan Benda Kerep. Adapun mengenai sanad keilmuannya, menurut Kiai Haji Wawan Arwani yang dinukil oleh Ahmad Hisham dalam tesisnya, menyebutkan bahwa Mbah Said ini pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin kepada Kiai Kamali, kepada Kiai Ismail. Segmen yang kedua, saya akan berbicara tentang hubungan Gedongan dengan Pondok Pesantren Krapyak. Mbah Kiai Haji Muhammad Said, pendiri pesantren Gedongan, ini sangat dikenal sebagai sosok ulama yang sangat menghormati penghafal Al-Quran. Hal ini terlihat dari perhatiannya kepada Mbah Kiai Haji Munawir Krapyak yang saat itu masih belajar di Mekah Al-Mukarramah. Setiap ada orang yang akan berangkat haji, Mbah Said selalu mengirim salam
dan bahkan menitipkan uang jajannya untuk Mbah Kiai Munawir Krapyak. Lama-kelamaan, ketika Kiai Munawir kembali, ya, penitipan dan salam saya itu terus-menerus berkali-kali. Ketika Mbah Munawir kembali ke Indonesia, Mbah Munawir langsung sowan ke gedongan kepada Mbah Said. Padahal antara Mbah Munawir dan Mbah Said belum pernah ketemu sama sekali. Jadi Mbah Munawir tidak mengetahui siapa itu Mbah Said juga tidak mengetahui siapa itu Mbah Munawir. Hanya Mbah Munawir atau hanya Mbah Said mendengar dari Mbah Soleh Darat bahwa ada sosok anak muda yang saleh, hafidh, dan ahli qiraah yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Mbah Munawir Krapyak pulang, lalu Mbah Munawir berkunjung di pondok pesantren Gedongan untuk mengetahui siapa Mbah Said itu. Orang yang selalu menitipkan salam, orang yang selalu menitipkan bekal untuk pendidikannya selama di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ketika Mbah Munawir akan datang di pesantren Gedongan, Mbah Said mengumpulkan seluruh masyarakat Gedongan dan dimintanya untuk berwudu. Kenapa hal ini diminta untuk berwudu? Karena menurut Mbah Said, Mbah Munawir ini adalah satu-satunya orang Indonesia pada saat itu yang mampu menguasai qiraah sab'ah. Kata Mbah Said, wudu, kita akan kedatangan Al-Quran yang berjalan. Saking kagumnya Mbah Said kepada Mbah Munawir Krapyak. Nah, pada saat itu, ketika Mbah Said sudah bertemu dengan Mbah Munawir di pesantren Gedongan, lalu Mbah Munawir saking hormatnya kepada Mbah Said, begitu juga sebaliknya, saling ingin mencium. Antara keduanya saling ingin mencium tangannya. Tapi tentu Mbah Munawir yang secara umur lebih muda dari Mbah Said menolak secara halus. Nah, setelah itu, masyarakat semuanya diminta untuk mencium tangan Mbah Munawir sebagai tabarrukan kepada Al-Quran yang berjalan. Sahabat virtual, ketika Kiai Haji Munawir atau Mbah Munawir hendak ingin mendirikan pesantren Krapyak Yogyakarta, Mbah Said ikut memiliki peran penting dalam menentukan lokasinya. Jadi awalnya, pondok pesantren Krapyak itu akan didirikan di daerah Kauman, Yogyakarta. Tetapi pada saat Mbah Said berkunjung ke Krapyak, lalu Mbah Said menyampaikan kepada Mbah Munawir, jangan di sini tempatnya. Kenapa? Coba kamu ambil tanah itu, lalu kamu ciumkan tanah ke hidungmu, dan ternyata dilakukan oleh Mbah Munawir, dan ketika itu Mbah Munawir berkata, baunya banger, atau bau tidak sedap. Akhirnya pada saat itu Mbah Said mencari tanah yang kira-kira cocok untuk Mbah Munawir nanti mendirikan pondok pesantren Al-Quran. Maka didirikanlah pondok pesantren Krapyak. Dan sekarang kita mengenal bahwa Mbah Munawir adalah ulama yang menjadi sumber rujukan ulama-ulama Nusantara dalam bab Al-Quran dan qiraahnya. Jamaah virtual yang berbahagia, akhirnya pada saat itu ketika Mbah Munawir sudah menemukan tanah yang cocok, lalu Mbah Said meminta kepada Bupati Yogyakarta pada saat itu untuk memberikan izin pembelian tanah yang sudah ditemukan untuk didirikan pesantren. Ya, dalam satu riwayat harganya 180 perak. Dan pada saat itu Mbah Said berperan ikut menyumbang 100 perak. Wallahu a'lam. Nah, lalu setelah itu ada muridnya Mbah Said namanya Kiai Ali. Lalu Mbah Said memerintahkan kepada Kiai Ali Cirebon untuk membangun Masjid Krapyak. Nah, Kiai Ali Graksan Cirebon ini adalah sosok dermawan yang ikut membangun Masjid Krapyak, ikut membangun Masjid Gedongan, ikut membangun Masjid Pondok Pesantren Kempek, Benda Kerep, Buntet, dan masjid-masjid yang lain. Coba kalau Anda perhatikan, beberapa pesantren-pesantren yang tadi disebutkan itu memiliki kesamaan dalam arsitekturnya,
atau dulu istilahnya mamolonya, ada kesamaan dalam hal itu. Tapi mungkin tentu sekarang beberapa masjid sudah direnovasi sehingga secara arsiteknya ada perubahan sedikit. Tapi kalau Anda perhatikan bentuk atapnya itu memiliki kesamaan, dan ini menunjukkan bahwa yang membangun adalah satu orang yang sama. Nah, hubungan antara Mbah Said dengan Mbah Munawwir ini diketahui dari Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh ini adalah guru dari Mbah Munawwir sekaligus sahabat dari Mbah Said. Mbah Soleh inilah yang memberitahukan kepada Mbah Said bahwa ada sosok anak muda yang memiliki potensi yang sangat besar yang sedang mengenyam pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana para ulama pada saat itu saling mendukung dalam perjuangan dakwahnya, terutama dalam membangun lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Selanjutnya, segmen yang ketiga, yaitu adalah perlawanan Mbah Said terhadap kolonialisme Belanda melalui jalur keilmuan. Pada saat itu, Mbah Said, seorang pendiri dari Pondok Pesantren Gedongan ini, dikenal sebagai sosok ulama yang sangat keras menentang kolonialisme Belanda. Pada tahun 1901 Masehi, ia kembali berseberangan dengan pemerintahan kolonial terkait penetapan Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan Ru'yatul Hilal dan musyawarah dengan para kiai di Jawa, Mbah Said menetapkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Rabu. Berbeda dengan keputusan pemerintah Belanda pada saat itu yang menetapkan bahwa hari Kamis sebagai hari raya Idul Fitri. Karena kekhawatiran inilah, karena kekhawatiran akan terjadinya konflik, Mbah Said meminta santrinya untuk merayakan Idul Fitri dengan secara tertutup, tidak menabuh bedu, tidak melakukan pawai obor dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata Belanda tetap mengetahui hal ini dan menganggapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sejumlah petugas yang mengurusi keperluan terkait soal-soal agama sudah berkumpul di kantor Departemen van Binnenlands Bestuur atau Departemen Pemerintahan Umum dan Agama. Mereka membahas serius soal perbedaan penetapan atau perbedaan pandangan waktu atau jatuhnya Hari Raya Idul Fitri ini, yang dimotori atau yang diprakarsai oleh Mbah Said bin Kiai Murtasim. Hingga pada akhirnya Mbah Said pun dipanggil ke pengadilan untuk diminta klarifikasi. Namun ternyata dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas perbedaan pendapat dengan kolonial tadi. Di hadapan hakim, Mbah Said menolak tuduhan pemberontakan tersebut dan menentang pemerintahan Belanda untuk menjelaskan apa dasar penetapan Idul Fitri mereka yang jatuh pada hari Kamis tadi. Hakim menyatakan bahwa kolonial Belanda tetap menetapkan kalender hari raya sudah bertahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka hanya menggunakan hisab tanpa menggunakan Ru'yatul Hilal. Pada saat itu, Mbah Said lalu membacakan berbagai referensi ibarat dari kitab-kitab ulama-ulama salaf dan hadis-hadis nabawi yang mendukung metodenya. Karena Belanda tidak mampu membantah argumentasi Mbah Said, akhirnya pengadilan membatalkan hukuman dan membiarkan Mbah Said bebas untuk kembali ke rumahnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana Mbah Said menggunakan ilmu dan referensi agama, referensi kitab salafnya sebagai bentuk perlawanan intelektual terhadap kolonialisme, serta mampu mempertahankan kemandirian umat Islam dalam menentukan urusan keagamaannya sendiri. Selanjutnya, segmen yang keempat, kita akan bicarakan tentang Mbah Said dan Fatwa Ciremai. Anda pernah mendengar Fatwa Ciremai? Kita akan bicarakan ini. Pada akhir abad 19, Belanda menetapkan politik asosiasi, kebijakan politik kolonial yang bertujuan untuk
memasukkan budaya barat melalui pendidikan dan melalui gaya hidup para menir. Hal ini menurut para ulama Nusantara, Mbah Said dan lain sebagainya, para pengasuh pesantren, merupakan strategi kolonial Belanda dalam menjauhkan kaum elit pribumi dari agama Islam. Snokhukrunch merekomendasikan agar pribumi dididik dengan nilai-nilai barat agar mereka patuh pada pemerintahan kolonial. Ini adalah salah satu bentuk strategi politik asosiasi yang diterapkan oleh Belanda. Strategi politik ini membawa pengaruh besar terhadap budaya pribumi, menyebabkan hilangnya identitas dan nilai-nilai tradisional. Nah, melihat ancaman ini, para ulama seperti Mbah Kiai Haji Said, Kiai Haji Abdul Jamil, dan Kiai Haji Saleh Benda Kerep mengadakan musyawarah di Gunung Ciremai bersama Mbah Soleh Darat. Nah, musyawarah ini menghasilkan suatu fatwa yang kita kenal dengan fatwa Ciremai yang berisi larangan bagi umat Islam untuk menjadi pegawai kolonial Belanda dan berpakaian ala Belanda, atau kita sering menyebutnya dengan, atau kita mengenalnya dengan politik tasyabbuh. Nah, fatwa ini menjadi bentuk perlawanan kultural terhadap penjajahan yang digagas oleh Mbah Said dan kawan-kawannya, Mbah Soleh Darat, Mbah Soleh Benda Kerep, dan lain sebagainya. Dengan ini, pesantren seperti Buntet, Gedongan, Benda Kerep, Semarang memainkan peran penting dalam menjaga identitas Islam dan budaya Nusantara. Masyarakat di sekitar pesantren memiliki keterkaitan kuat dengan ajaran Islam, sehingga mereka membentuk komunitas yang sulit dipengaruhi oleh kolonialisme. Sinergi antara pesantren dan masyarakat menjadi benteng utama dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman dan nasionalisme. Hal ini sangat tercermin dengan kuatnya sinergi antara Mbah Said Gedongan dengan masyarakat Gedongan. Nah, pengaruh dari fatwa Ciremai ini, kita bisa mengenal bahwa Pondok Pesantren Benda Kerep sampai saat ini masih memegang erat-erat fatwa Ciremai tersebut. Kalau penonton berkunjung ke pesantren Benda Kerep, penonton akan menemukan bahwa di Benda Kerep sampai saat ini belum ada aliran listrik yang masuk. Benda Kerep masih mempertahankan tradisinya untuk tidak mengizinkan teknologi masuk ke daerahnya. Mungkin ini adalah salah satu budaya warisan dari fatwa Ciremai yang masih dilestarikan oleh masyarakat Benda. Tapi tentu ada sebagian yang masyarakat sudah menerima kemajuan zaman. Selanjutnya, segmen yang kelima kita akan membicarakan Mbah Said dalam catatan manuskrip Belanda sebagai tokoh yang diakui perannya dari masyarakat di sekitar Cirebon. Menurut Ginanja Sya'ban dalam tulisannya, dalam catatan perjalanan Snokhukrunch yang kini tersimpan di The Universiteit Bibliotheek Leiden atau Perpustakaan Universitas Leiden Belanda, Snokhukrunch yang ketika itu sebagai Advisor for Inlands Zaken atau penasehat kantor urusan pribumi, pada saat itu ia pada periode tahun 1889 sampai 1891 ia melakukan rihlah keilmuan mengelilingi pesantren-pesantren tua yang ada di wilayah Sunda, Jawa Barat, Banten, khususnya di daerah Cirebon. Dalam rihlah tersebut, Snokhukrunch ditemani oleh Haji Hasan Mustafa, yang beliau adalah sahabat karibnya yang pernah berjumpa saat keduanya berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pada tahun 1889, pada rihlah tersebut, Snokhukrunch bertemu dengan ulama-ulama Cirebon
Ia bertemu dengan Kiai Haji Imam Prabu, ia mufti dari kesepuhan, atau bertemu juga dengan Kiai Haji Tolhah Kalisapu, mursyid Toreqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ia juga bertemu dengan Mbah Muhammad Said, pengasuh pondok pesantren Gedongan, bertemu juga Mbah Kiai Haji Abdul Jamil, pengasuh pondok pesantren Buntet, dan Kiai Haji Saleh Jawahir Bendakerep, pengasuh pondok pesantren Bendakerep. Dan bertemu juga dengan Mbah Hasan Sukunsari Pleret. Nah, ini menarik bahwa Mbah Hasan Sukunsari dengan Mbah Said ini adalah buyut, sama-sama buyut dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Mbah Said bin Kiai Murtasim itu adalah buyut dari jalur ayah, Kiai Said bin Kiai Akil bin Kiai Siraj bin Mbah Said bin Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Muhammad Said. Kalau Kiai Haji atau Mbah Hasan Sukunsari itu adalah buyut Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dari jalur ibu. Nah, dalam manuskrip peninggalan yang ditulis oleh Senok Hugurus tersebut disebutkan bahwa Kiai Haji Muhammad Said, pengasuh pondok pesantren Gedongan, adalah seorang kiai, seorang pengasuh pondok pesantren di kawasan Gedongan Cirebon yang memiliki peran penting atau merupakan salah satu ulama besar yang disegani di Cirebon dan sekitarnya. Selanjutnya, segmen yang terakhir, segmen yang keenam adalah Mbah Said dan karomahnya. Kita mengenal bahwa Mbah Said ini salah satu waliyul ilmi. Ya, di Cirebon itu ada waliyul ilmi, ada waliyul bahar, ada waliyul mal wal jah, dan lain sebagainya. Nah, kita mengetahui bahwa Mbah Said ini memiliki beberapa karomah yang masyhur dibicarakan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu adalah beliau memiliki tingkat kekhusyuan yang sangat tinggi pada saat beliau melaksanakan sholat. Jadi ketika itu terjadi badai besar, hujan yang sangat lebat di pondok pesantren Gedongan. Ketika itu Mbah Said sedang melaksanakan jamaah sholat bersama para muridnya, dan di tengah sholat ternyata banjir itu sudah sampai naik ke atas musola atau langgar. Pada saat banjir itu naik semakin tinggi, semakin besar badainya, ya, seluruh anggota jamaah meninggalkannya dan Mbah Said tetap melaksanakan sholat. Sampai pada saat Mbah Said sujud, Mbah Said tidak sadar. Lalu ketika selesai, Mbah Said bertanya, apa yang terjadi ini? Dan ternyata Mbah Said melihat hujan yang sangat deras dan melihat jamaahnya sudah kocar-kacir meninggalkan beliau. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekhusyuan Mbah Said sudah sangat tinggi sekali. Bahkan air yang menenggelamkan kepalanya saja tidak membuat beliau batal dari sholatnya, sadar dari sholatnya. Selain itu, beliau memiliki karomah pernah menghentikan kereta dari Belanda. Jadi pada saat itu, ketika itu para santrinya akan kembali untuk memasuki pesantren